Selamat datang kembali di podcast Dayu Berbicara. Nah, podcast kali ini akan membahas tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan di sini kita sudah bersama narasumber kami yaitu Bu Novi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik, sehat. Mungkin langsung saja Bu, pertanyaannya bagaimana pendapat Ibu mengenai UMKM yang ada di Desa Dayu? Terima kasih untuk pertanyaannya. UMKM di Desa Dayu sendiri sebenarnya alhamdulillah sudah berjalan beberapa ya. Walaupun mungkin untuk dari segi pemasarannya itu memang ada yang terkendala, tapi ada juga yang sudah berjalan walaupun belum sampai ke pasaran yang lebih luas. Jadi di Desa Dayu sendiri itu di beberapa dusun itu UMKM-nya sudah berjalan. Dan saat ini memang ada beberapa juga yang setiap pagi subuh itu mereka sudah setoran dari produknya sampai ke kampus di UNS, di belakang UNS. Iya. Jadi sudah sampai di sana dan beberapa produk juga dari warga kami itu juga ada yang sampai ke luar negeri, terutama ke Arab. Itu seperti bawang goreng. Itu karena mereka dulunya itu pernah bekerja di pondok Imam Bukhari yang saat ini lokasinya berada di desa Selokaton, dan mereka punya santri-santriwan yang saat ini menempuh pendidikan di Arab Saudi. Jadi mereka itu sudah dengan produk bawang goreng yang ada di sini itu mereka cocok. Pada akhirnya orang tua itu diminta untuk mengirimkan produk bawang goreng ini sampai ke sana begitu. Jadi ya sudah beberapa banyak yang jalan, cuma terkendala dengan belum adanya pasar yang sampai keluar. Betul. Itu juga selain itu juga sebenarnya kayak di Desa Dayu sendiri kan ada produk air minum yang saat ini sebenarnya juga sudah dikemas, tapi kan kita juga masih terkendala dari pengadaan botol, kemudian juga untuk proses BPOM-nya sendiri kan itu lumayan budgetnya besar dan memakan waktu yang cukup lama juga. Jadi saat ini kita baru lokalan aja. Terus untuk perkembangan UMKM Desa Dayu dari tahun ke tahun? Saat ini alhamdulillah juga, walaupun bertahap. Dari dulunya itu kita cuman pemasaran itu di ibu-ibu PKK, kemudian terus dari ketok tular ya, dari misalkan saya ada pertemuan RT RW itu produknya saya bawa, akhirnya mereka juga ikut beli, mencoba, mencicipi, terus pada akhirnya teman-teman ini ketika mereka pertemuan di tempat lain mereka juga bawa produk. Dulu cuma sebatas itu, tapi sekarang dengan adanya mereka sudah lumayan melek teknologi ya. Pada akhirnya dengan WhatsApp, story di WhatsApp itu pada akhirnya mereka juga bisa menjual produk UMKM mereka lebih luas lagi gitu. Dengan kontak-kontak yang mereka punya, kemudian juga menawarkan ke teman-teman yang punya kontak lebih banyak, akhirnya produk itu juga ditawarkan sehingga produk teman-teman yang punya UMKM ini juga bisa lebih terjual lebih banyak. Berarti berawal dari kedok tular tadi, dari masyarakat sekitar dulu. Betul. Lalu sudah menyebar gitu. Iya. Terus untuk produk UMKM-nya yang ada di Desa Dayu itu seperti apa aja? Kalau di Desa Dayu ini ada di Dusun Dayu sendiri itu ada minuman herbal seperti berpeletok, kemudian kunyit asam, sebangsa rempah-rempah itu mereka produksi sendiri dan sudah dikemas dan juga sudah ada PIRT-nya. Jadi ada izin produksinya untuk produk rumah tangga ini. Mereka berkelompok. Jadi nama kelompoknya KWT, Kelompok Wanita Tani. Itu berada di Dusun Dayu. Ya. Itu juga sudah berjalan. Kemudian juga ada telur asin. Iya, telur asin itu juga sudah dipasarkan, tapi saat ini pemasarannya juga sama, baru lewat WhatsApp, pemesanan lewat WhatsApp, kemudian menitipkan di warung-warung seperti itu. Kalau misalkan pas ada event, misalkan PKK ada pertemuan, kemudian
ada bazar itu biasanya juga ikut. Jadi produknya juga bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat. Karena biasanya kalau ada bazar itu dari pemerintah kabupaten itu biasanya juga hadir. Kecamatan, kabupaten itu hadir, jadi mereka juga bisa menjual ke ini instansi-instansi terkait yang ikut waktu bazar begitu. Jadi yang dari kelompok wanita tani tadi ketika memproduksi produk tersebut ya dari kelompok tersebut? Iya, dari kelompok tersebut di Dusun Dayu. Kalau di Dusun Tanjung itu ada sendiri juga. Ada beberapa pelaku usaha juga. Jadi mereka seperti ada Mas Darno, itu mereka punya produk dadar gulung. Dadar gulung. Kemudian di sana ada juga yang bikin wajik yang bentuknya cinta. Iya, love itu. Warnanya juga sangat menarik, kan pink. Kemudian dari Pak Kasimin itu selaku perangkat desa juga, mereka juga Pak Kasimin juga punya produk namanya mata sapi ya. Mata sapi itu terbuat dari singkong. Dari singkong tengahnya itu ada apa namanya? Pisangnya, iya seperti itu. Ada itu. Kalau di Mrenceng sendiri di sini ada produk brownies, kemudian kue, kemudian juga pemesanan kue itu tergantung permintaan juga. Jadi ada entah itu kue tart atau kue dalam bentuk buah-buahan. Tapi yang lebih biasanya pemasarannya lebih sering itu brownies sama kue. Berarti sistemnya pre-order gitu? Iya. Karena itu harus baru fresh. Berarti dari produk UMKM di sana itu semua buatan lokal itu, tidak buatan lokal. Bahan-bahannya tidak ada yang dari luar gitu? Tidak ada. Jadi seperti bawang goreng sendiri itu juga produksi sendiri. Kemudian keripik sale pisang itu juga bikin sendiri. Kemudian ada apa namanya kue sus isi coklat itu juga bikinan sendiri. Jadi lumayan agak banyak sebenarnya. Banyak. Iya. Kemudian rata-rata pemasaran produknya itu di mana? Pemasaran produk baru kisaran area sini ya, area Gondangrejo, kemudian masuk Solo, kemudian juga kita kan perbatasan antara Boyolali sama Sragen ya. Jadi memang baru sebatas kabupaten-kabupaten terdekat. Berarti tetap masih di area sini ya? Iya, masih di area sini. Kemudian dalam keberjalannya UMKM, apakah ada hambatan? Pastinya. Kalau hambatan itu pasti, dimanapun tempat pasti ada, terutama juga saat ini seperti KBT, kelompok wanita tani itu sendiri kan kelompok mereka itu dengan wanita-wanita usia yang sudah 50-an ya, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Jadi mereka paling bisanya pemasaran paling cepat itu di WhatsApp, story WhatsApp. Nah, kemudian juga dari teman-teman yang ada di Tanjung itu juga kemarin minta bantuan ke anak-anak muda untuk bisa membuatkan dokumentasi video untuk bisa di-upload biar pemasarannya juga lebih menarik ya kan. Tapi seperti kemarin alhamdulillah kan dari teman-teman KKN UNS sendiri ada pelatihan ya, ada pelatihan dari Mas Wahyu, alhamdulillah itu menarik sekali. Jadi itu kenapa kemarin saya minta dari teman-teman Karang Taruna nantinya bisa belajar ke beliau Mas Wahyu biar teman-teman ini pengetahuannya juga ada peningkatan gitu. Saat ini memang baru sebisanya mereka membuat. Nah, tapi ya alhamdulillah untuk editan-editan yang sudah ada itu cukup lah untuk saat ini memasarkan produk iya. Jadi lumayan agak menaikkan penjualan. Iya. Kemudian waktu hambatan waktu sebelum kan dulu kan sudah produksi sebelum pandemi. Iya. Kemudian ternyata ada pandemi itu bagaimana? Sangat apa ya? Dari segi penjualan sendiri, kalau untuk yang biasa online, biasa pesan COD-an itu sama, ya. Cuman untuk
karena pandemi banyak juga yang dirumahkan. Jadi memang saat pandemi kemarin itu pendapatan mereka ya pasti menurun, ya pasti menurun. Tapi saat ini alhamdulillah kan keadaan sudah mulai agak stabil, jadi sudah mulai up lagi untuk penjualan. Kemudian dari pelanggan-pelanggan sendiri sudah kembali datang meminta pesanan. Tapi untuk sementara ini juga belum bisa seperti yang lalu, belum bisa seperti waktu sebelum pandemi ya. Memang kendalanya saat pandemi itu kita juga untuk pergi keluar juga dibatasi, kemudian juga untuk saat ini bahan-bahan pokok, bahan-bahan baku ternyata kan harganya juga melonjak. Jadi ketika pemasaran saat ini menaikkan harga itu kadang juga menjadi kendala bagi mereka. Ketika harga dinaikkan takutnya juga para pelanggan ini akhirnya ada komplain, kemudian dari mereka yang sudah berlangganan sendiri kok harganya sekarang lebih mahal, seperti itu. Ya, ada beberapa yang juga memahami bahwa kondisi saat ini pada akhirnya bahan baku naik, untuk harga penjualan produk sendiri juga ikut naik, juga memahami. Gitu. Tapi waktu pandemi tetap produksi gitu, walaupun tetap produksi, walaupun nggak sebanyak waktu normal gitu. Iya, walaupun nggak sebanyak yang lalu, tapi mereka tetap berproduksi. Kemudian upaya mengembangkan produk-produk UMKM dari segi mungkin para pelakunya maupun support dari pemerintah desanya. Dari pemerintah desa sendiri untuk support seperti permodalan memang belum ada ya. Tapi untuk support ke pelaku-pelaku ini, alhamdulillah biasanya kita datang ke mereka, pelaku-pelaku UMKM ini, setidaknya kita membeli produk mereka, kemudian memberikan support bahwa ini harus terus dikembangkan, harus terus berjalan, tidak boleh berhenti karena ini produk lokal Desa Ndayu yang nantinya Desa Ndayu ini juga bakalan dikenal lewat produk-produk mereka. Jadi tetap apapun kendala yang ada, walaupun dari pemerintah desa belum bisa support 100%, tapi kita siap untuk membantu mereka untuk memasarkan. Gitu. Jadi kita memang bekerja sama juga dengan anak-anak Karang Taruna, anak-anak muda, untuk mereka juga bisa membantu untuk upload pemasaran ke media sosial, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, iya. Jadi mereka membantu ke situ, agar pemasarannya juga tetap berjalan. Jadi bentuk support dari pemerintah desa itu ada. Ada, iya. Biar nanti produknya itu menjadi ciri khas dari desa. Betul. Ketika kita ada pertemuan di kecamatan misalkan, atau kita ke kabupaten, biasanya kita juga bawa produknya, sekaligus memperkenalkan. Jadi mereka bisa mencicipi, akhirnya kita ada beberapa produk yang kita bawa kan, pasti 1, 2, 3 pasti ada yang ikut membeli juga. Jadi itu bentuk-bentuk support dari pemerintah desa saat ini yang bisa kami berikan kepada pelaku UMKM yang ada di Desa Ndayu. Kemudian harapan dari untuk UMKM yang ada di Desa Ndayu. Kami berharap bahwa pelaku-pelaku UMKM ini semangatnya ada terus. Kemudian mereka juga bisa menanam bahan bakunya sendiri, agar nantinya produk mereka itu juga nggak semuanya harus beli. Kemudian juga yang ketiga itu pengen anak-anak mudanya juga ikut berperan serta, tidak hanya di membantu di pemasaran, tetapi mereka juga ikut terjun memproduksi, walaupun nanti entah apa yang mereka karyakan itu nanti kan bisa juga untuk membantu atau melatih mereka sendiri untuk berwirausaha. Jadi kan anak-anak muda sekarang itu kan kreatif ya, lebih kreatif, lebih pinter, pengalamannya juga lebih banyak, dan mereka bisa belajar dari senior-seniornya ini untuk nantinya bisa lebih dikembangkan. Jadi ada semacam sesuatu yang baru yang bisa mereka olah, dan mereka bisa mengemasnya
dengan lebih bagus lagi sehingga nanti pemasarannya juga lebih menarik. Dan harapan saya juga UMKM di Desa Ndayu ini bisa terus berjalan agar perekonomian masyarakat sendiri itu juga lebih baik dan bisa menularkan ke lingkungan sekitar. Dan ketika mereka mempunyai usaha yang lebih itu, mereka pasti membutuhkan tenaga yang lebih banyak juga, dan itu kan membuka peluang usaha bagi tetangga-tetangga yang saat ini mungkin belum punya pekerjaan seperti itu. Jadi seperti itu adanya UMKM yang ada di Desa Ndayu bisa kita simpulkan kalau di Desa Ndayu sendiri itu ternyata banyak sekali produk-produk UMKM dan beberapa sudah lama berjalan gitu. Iya, betul. Dan semoga harapan dari Bu Novi bisa terkabulkan, bisa terrealisasikan untuk selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman di luar sana coba cicipi produk-produk yang ada di Desa Ndayu. Kalau teman-teman bingung cari produk-produknya, bisa lewat kami bisa membantu untuk menghubungi para pelaku-pelaku UMKM yang ada di Desa Ndayu. Terus ikuti kegiatan kami, jangan lupa follow yang ada di bawah ini. Terima kasih kepada Bu Novi atas waktunya. Sama-sama. Dan sekali lagi semoga harapan Ibu semoga bisa terrealisasikan. Amin. Terima kasih doanya. Saya Yudi selaku host dan Bu Novi pamit undur diri. Terima kasih.